نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي falahu ajrum mi'ati syahid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Afwan ya, tadi terlambat masuk, ada kesalahan masuk ya, pada Allah Masya Allah. Ya, kita sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan tampilkan salah satu PR di antara antum. Silahkan. Yuk, silakan. Yang sudah di apa di share ke saya ya, tolong tampilkan lagi ya Kang. Ada yang bisa, biar kita bahas bareng-bareng. Kang Jarwanto bisa atau siapa ya, silakan Kang. Ya Kang, Kang Nana. Nama Afwan. Ya. Ada yang mau tampilkan? Nggak ada. Ya kan? Ya, kalau nggak ada, ya gimana lagi? Kita lanjutkan aja. Ustaz, kalau tanya sedikit boleh Ustaz? Nah, Mau nanya ada yang sebelumnya ada yang kurang jelas Ustaz, tanya boleh. Kalau di apa yang isim yang tagir Ustaz, yang ditagir kan itu kalau dalam kondisi mudakar apakah bisa dijadikan jamannya mudakar salim Ustaz? Misalkan kitabun kan diulang kutubun. Kang, diulang. Untuk yang isim yang di tasgir dan di tasgir Ustaz, Yang yang ditasgir, dikecilkan itu. Nah, apakah dia bisa dijadikan jamaknya jamak muannas salim Ustaz ketika jamak? yang ditasgir bisa nggak Misalnya jadi misalnya nah, mu'alim? Itu ya. ya yang Kalau dilihat namanya jama mu'anats salim. Itu kan atau ada mudzakkar salim. ketentuan tersendiri. Gitu ya Kang ya. Nah, Ustaz. Yang ditasgir itu boleh nggak? Kalau dilihat contohnya ya, fu'ailun. Itu kan contohnya. Ya. Nah, si isim tersebut ada nggak mu'annatsnya? Nah gitu. Contoh, di sini dikatakan kulaibun. Iya. Ada nggak mu'annatsnya? Contoh kulaibatun. Gitu. Kalau emang ada isim yang distasghir mu'annatsnya, maka ya boleh. Gitu kan. Contoh, di sini ada wa'aidatun. Kan ada ya. Ya, nah Ustaz. Nah, berarti wa'aidatun. Gitu. Gitu kan.
Jadi seandainya bisa dimuannaskan, berarti dia bisa dijama muannats salimkan dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Nah, itu. Seperti kemarin kan ada ya. Mana jama muannas salim fa in kana mufraduhu maksuron manquson sonata bihi kama sonafatu fi tasniyah fatakul fil maksur hublayatun hublayatu mustafayatun fatayatun aswatun rohayatun gitu kan. Nah, sesuatu yang emang ada mu'anasnya itu itu boleh gitu kan. Nah, Ustaz. Kalau yang Tergantung nah ya. misalnya masalah Ustaz apa? Kalau yang jama mudzakkar salim sama Ustaz kaidahnya. Misalnya kitabun, kutubun, kutaibun, Nah, kan kemarin kan kutaibuna hal yang mungkin Ustaz. kemarin ada ketentuan nggak? Enggak karena anak agak ini Ustaz tadi apa namanya ada sedikit confuse, ada penjelasan yang Oh gitu, ada Anda konflik ya. dapatkan ya dibolehkan, ada yang tidak membolehkan karena memang tidak terpenuhi syarat bahwa syarat harus akilnya itu. Tapi saya mendapatkan juga info bahwa kitabun, kutaibun bisa di kutaibuna. Nah, yang salah atau betul itu Ustaz? Jadi gini Kang. Jadi kalau dikiaskan, dianalogikan sesuatu isim-isim, contoh seperti tadi dengan syaratkan jama mudzakkar salim itu harus akil. Ada yang mengatakan kutub kutaib jadi kutaibuna, Nah, itu itu dia kan. benar Ustaz. Mm-mm. Nah, wallahu alam bisawab itu jawaban saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat namanya sesuatu analogi atau kaidah itu berlaku ketika emang ada contohnya. Karena ilmu nahwu sorof itu terjadi setelah ada contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis. Nah itu. Sementara ini yang namanya kitabuna, kutaibuna belum saya dapatkan. Nah gitu kan. Gitu. Karena rata-rata atau hampir semua yang saya dapatkan jama mudzakkar salim itu jelas berakal, gitu Ya. kan. Nah, Ustaz. Jadi nggak ada yang berakal, Jadi artinya apa tidak potong sedikit berakal. Ustaz? Kira-kira? Isim-isim yang taskir itu mengikuti hukum daripada isim-isim yang awalnya Ustaz ya. Nah betul, gitu kan. Makanya tadi kalau ada, nah itu berarti boleh. Kalau nggak ada, berarti wallahu alam. Baik, baik Ustaz. Jadi kaidahnya ingat ya, bahwa nahwu sorof itu dibuat Al-Quran dan hadis sudah ada dan mengikuti contoh-contoh yang ada. Kayak gitu. Bukan kaidah nahwu sorof dulu baru turun Al-Quran dan hadis. Bukan. Gitu. Aku kan? Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan silakan. Silakan kan? Baik. Gak ada ya? Yuk kita lanjutkan. Sampai mana kan? Tasgir. Udah ya. Tasgir udah Tasbih beres. udah selesai, Ustaz. Tasgir udah beres ya. Ya. Kita Sekarang, masuk dalam pembahasan an-nasab ya. iya, Ustaz. Benar, Ustaz. Ya, Insya Allah. Baik, silahkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum
bisa ditanyakan ketika Ustadz Akbar mengisi ya, baik mungkin pembahasan saya belum kita bahas atau belum memuaskan, silahkan tanya ke beliau. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita masuk dalam nasab. Ingin ya, Kang? Kalau bisa, ini kitab dirangkum dengan bahasa Indonesia yang sangat simpel. Nah, itu kan poin-poin khususnya. Gitu. Yakin itu bagian dari murojaah antum. Baik ya, kita masuk dulu. Huwa adapun nasab ilhaqu ya, atau nasab di sini nisbah ya. Huwa ilhaqu ya musyaddadatin, menempelkan, menyambungkan sebuah ya yang bertasydid bi akhiril ismi litadulla ala nisbatihi ilal mujarradi minha kamisriyi, yaitu Indonesi, yaitu ini namanya ya nisbah, penisbatan. Orang Indonesia, Indonesi. Orang Mesir, Misri. Nah, sebenarnya Misrun. Kan gitu asalnya ya. Misr. Indonesia. Kan asalnya Indonesia. Nah, gitu kan ya. Jadi Misr, jadi Misriyun. Sebenarnya Arabnya Rofa. Misriyun. Indonesiun. Ya, Indonesiun. Maghribiyun. Nah, itu. Bi akhiril ismi, dengan pengakhiran sebuah nama. Litadullah, untuk menunjukkan ala nisbatihi, ke atas penisbahan, penghubungan, pengkaitan ilal mujarrodi minha, pada sesuatu yang mujarrod, yang kosong, minha, darinya nisbah, gitu. Contoh kan, Misru, Mesir, Maghribu. Nah, tambahkan ya nisbah, orang Maghrib, Maghrib, orang Mesir. Nah, itu seperti Misriyun, orang Mesir. Maghribiyun, orang Maghrib. Nah, itu. Watuh zafu, dan dibuang tak tanis li ajlihi, karena untuk penisbahan. Jadi nama-nama daerah yang ada tak tanisnya, tak marbutohnya dibuang. Gitu. Contoh, Makkatu. Makkatu, itu contohnya ya kan ya. Dibuang taknya. Jadi Makiyun. Enggak Makiyatun. Enggak. Atau enggak Makatuyun. Atau Makatiun. Enggak. Jadi taknya dibuang,
muncul ya nisbah, yaitu ya yang bertasdid. Tuh, maka tuh dibuang taknya. Munculkan atau tempelkan ya yang bertasdid. Sebelum ya yang bertasdid dikasrohkan. Makiyun, misriyun, magribiyun. Nah itu ya. Finnasabi ila Makkata, dalam penisbahan penghubungan ke negara Makkah. Itu. Paham ya? Mudah? Masya Allah. Lanjut. Madinatun kayak Ustaz. Madinatiyun. Madinatun ma Di tulisannya kan Madinatun. nah, Madiniyun. Ya kan? Madiniyun. Madiniyun. Ada yang mengatakan Madaniyun. Nah, Ustaz. Madiniyun. Nah, gitu kan. Gitu. Dua-duanya boleh Ustaz. Boleh. Madiniyun, Madaniyun. Tapi yang masyhur, yang uraf itu Madaniyun. Seperti Hmm. itu. Gitu kan. Nah, Ustaz. Apa ya? Insya Nah, Allah. Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Jadi kita tidak boleh menghilangkan sama'i. Nah itu. Jadi terkadang karena mungkin kapasitas kita mendengar orang Arab itu sedikit, akhirnya segala sesuatu dianalogikan. Padahal itu sama'i. Nah itu. Makanya gimana caranya? Oh terus belajar kita. Masya Allah. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ruh berpisah dari jasad kita. Baru berhenti belajar. Siap belajar ya, istiqomah? Insya Allah. Allah. Insya Allah Ustaz. Doakan Ustaz. Amin, 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 amin. Yuk, paham ya? Contoh orang Jawa. Ya kan ya? Jawa. Jadi Jawiyun. Nah, gitu. Sundawiyun. Nah, itu Kang. Sundawiyun. Baik, ini ada yang isim manqus dan maksur. Nah, ini Sunda Jawa. Ini ada isim manqus dan maksurnya. Yuklabu di ajlihi akhirus sulasil manqus awil maksur. Wawan. Dirubah karena untuk penisbahan. Penisbahan. Ya, pengaitan. Apa yang dirubah? Akhiru sulasi. Akhirus sulasi. Akhir dari isim sulasi. Al-mankusi. Isim mankus. Dan isim maksur. Kemarin udah dibahas ya. Mankus dengan maksur. Masih ingat? Mustafa. Mustafa itu isim maksur atau isim mankus? Maksur. Hah? Maksur. Betul. Isim maksur. Alif bengkok di akhirnya. Itu maksur. Yang mankus apa? Al-Qadi. Nah, betul. Al-Qadhi itu mankus. Nah, ada kasroh sebelum ya. Itu namanya mankus. Maksur tadi alif bengkok di akhir. Berubah jadi apa? Jadi wawan. Nah, jadi wau. Seperti tadi apa namanya? Al-Jawi, Jawiyun. Sunda ya, Afwan. Sunda, Sundawiyun. Nah, itu. Contoh di sini, Fata. Saya tulis ya. Saya bereskan dulu bacanya.
Fata. Asalnya fata. Diganti alif bengkok dengan waw. Jadilah fata wiyun. Kemudian syaja. Jadi syajawiyun. Tuh. Finasabi ila fata dalam penisbatkan fata. Asalnya itu isim maksur. Kemudian syajin itu isim mankus. Itu. Ya, saya tulis dulu. Paham ya sampai sini? Oh, bukannya ini. Bentar, Kang. Nah, jadi untuk isim mankus dan maksur itu adanya pembuangan alif. Jadi alifnya dibuang. Ada ya? Nah, contoh kita ambil yang mankus dulu. Mankus itu contohnya syajin dengan fata yang ada di kitab. Fata. Kan gini ya, fata. Dibuang akhirnya. Contoh yang kedua itu al-qadhi atau syajin. Di sini kan muncul pertanyaan, ini kok syajin mana akhirnya? Nah, sebenarnya ingat di dalam isim mankus itu ada alif, bukan alif, ada ya ketika ada alif lam. Berarti di sini harus munculkan alif lam dulu, baru muncul ya, kelihatan isim mankusnya. Ini ya, asyaji. Nah ini, Mafhum? Dibuang akhirnya. Yang maksur dibuang alifnya, yang asyaji dibuang ya-nya. Berarti jadi apa? Nah, diganti dengan apa? Wawu. Baru ditambahkan ya nisbah. Contoh, alif pada fata dibuang. Gantikan dengan wawu.
Wa. Ya nisbahnya. Titik dua. Tasdid. Jadilah fa ta wiyun. Nah itu. Gitu ya? Mudah? Nah mudah. Sama. Syaji. Buang yaknya. Ganti dengan waw. Jadi apa? Syaji wiyun. Nah itu. Udah ya? Nih. Syaji wiyun. Nah ini. Syaji wiyun. Ah, ingat sebelum ya-nya adalah kasroh. Gitu. Jawi. Nah, itu maksur atau mankus? Jawi, Kang. Mankus atau maksur? Mankus. Nah, betul. Jawi itu mankus. Berarti al-jawi. Buang. Ya-nya. Ganti dengan wau. Tambahkan ya nisbahnya yang bertasydid. Jadilah jawiyun. Itu. Mafhum? Insyaallah. Mafhum ya Kang ya? Nih, jawi coba. Berarti di sini sajiwiyun kalau ada alif lamnya berarti sajiwiyu asyajiwiyu. Nah gitu. Contoh al-jawi. Al-jawi. Nah, gini ya. Eh, afwan. Jawa ininya. Ini Pak. Jawa ya. Jawa. Jawa itu mankus maksur. Jawa Maksor. maksud. Nah, betul Kang. Jawa. Kenapa? Jawa. Kan gini. Nah, dibuang yang akhirnya. Buang. Oh, iya. Ada alifnya ya jimnya. Eh, Jawa, Sunda, Ja, kan gini. Dibuang wawunya. Kok dibuang wawunya. Wawu sudah ada. Astagfirullah. Jadi jawiyun. Nah, gini Kang.
Nah ini Jawiyun. Jawiyun atau Jawawiyun Ustaz? Jawiyun atau Jawawiyun. Nah, Itu ada dua saya pernah baca ya. Jadi ada Jawiyun itu sudah cukup. Kenapa? Karena sudah wau katanya. Enggak Jawawiyun. Tapi ada mengatakan karena tulisan Jawa itu seperti ini, ya kan? Jadi Jawa tuh kayak gini katanya. Ada ininya Jawa gitu kan. Jadi a- alifnya dibuang. Jadi Jawa Wiyun gitu kan. Jadi ada dua versi. Jawa Wiyun. Nah, gini. nah, Nah, Ustaz. gitu kan. Ada dua. Tergantung yang mengatakan aslinya yang mana, gitu kan? Kau Jawa tanpa alif katanya, karena itu dikatakan sebuah nama, gitu. Berarti wawunya yang ini dibuang. Al Jawa dah nggak ada alifnya. Wawu dibuang, diganti wawu yang berkasroh. Jadi Jawiyun. Kalau yang Jawa, nah alif bengkoknya diganti, tambahkan wawu. Jadi Jawawiyun. Gitu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Seperti Patawa, Patawiyun atau Patawawiyun Ustaz ya. Patawa. Patawa. Nah, gitu sebenarnya panjang ya. Itu sigah mutajum. Patawa. Ini jelas dikatakan maksur. Alif bengkok. Berarti alif bengkoknya dibuang. Wiyun. Patawiyun. Nah, Itu. Kalau itu kan sudah tetap nah. tulisannya. Beda dengan Jawa ini. Karena sebuah nama. Tergantung Al-Jawa atau Al-Jawa. Gitu. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah, mafhum. Ustaz. Cuman yang belum mampu ini Ustaz, kaidah penulisan Ustaz. Gimana? Kaidah penulisan ketika kita ngomong Jawa, kenapa jimnya dia dikasih alif misalnya? Itu kaidahnya ada kaidah tertentu atau tidak Ustaz? Karena saya mendapatkan ini Ustaz, Indonesia itu juga di belakangnya ada alif itu Ustaz. Ya, betul. Nah, itu nanti kalau mau Indonesia Wiyun atau Indonesiun tadi. Seperti kalau tadi kan Indonesiun. Ya, betul. Contoh tadi itu. Ya Padahal saya gitu, Kang. mendapatkan juga tulisan Indonesia dengan alif Ustaz, alif mamdudah. Ya, betul. Jadi, Kang, itu kan sebuah nama negara ya. Terkadang atau sebuah nama apa aja lah. Jadi penamaan bahasa Arabnya itu dikira-kira Oh, gitu. Karena nama ajam, nama ajam ini tergantung orang yang mengarabkan tulisannya kayak gimana. oh, Indonesia, udah, ya kan berarti di situ langsung Indonesiun, gitu, ya kan. kalau yang Jadi menulis nggak dengan ada alif berarti alifnya. Si Wiyun gitu. Indonesia Wiyun. Ya, kan Indonesia panjang. Nah, Alifnya dirubah menjadi jadi wau. wow, Jadi Indonesia Indonesia Wiyun. Wiyun. Nah, Oh. gitu. Jadi dua-dua boleh Ustaz? Tapi yang masyur tadi, Kang, Indonesiun. Oh. Jadi nggak ada waunya, gitu. Sama yang Jawi juga Jawiun, gitu, Kang. Kalau Amerika apa Ustaz? Maaf tanya Ustaz. Amerika kan Amrikiun, semuanya pakai alif. enggak, Amrikiun langsung. Amrikiun, Oh, Amriki tanpa langsung alif ya Ustaz. Dalam tulisan tanpa selalu ada alif, alif Ustaz. Amerika. betul, tanpa alif, gitu. Amrikiun. Makanya istilahnya kan biasanya dalam percakapan itu tidak pakai i'rab di akhirnya.
langsung. Hmm. Al-Jawi gitu. Jadi tidak Al-Jawiyun. Aina anta? Indonesia. Gitu kan. Gitu kan. Jadi diwakafkan. Indonesia. Padahal kan harusnya Indonesiun. Iyo. Gitu. Apa? Taskin taslam Ustaz ya. Gitu ya. Makanya Jawawiyun ini tidak masyhur. Karena tadi Jawanya wawunya tidak ada alifnya. Hmm. Berarti langsung Jawiyun. Itu. Apa? Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Campur Ustaz. Alhamdulillah. Yuk lanjutkan. Kemudian wa yajuzu hadfuhu wa qalbuhu wawan in kana rubaiyun. Nahu hubliyun, hublawiyun, qadiyun, qadawiyun. Ini boleh. Makanya tadi saya sampaikan sedikit ya. Boleh menghapus, berarti boleh menghapus apanya? Manfus atau maksudnya? Atau mengganti alif atau ya tersebut dengan wau. Inkana dengan syarat ketika adanya isim mankus atau maksud rubaiyun. Rubai berarti hurufnya 4 atau lebih. Contoh di sini hubliyun. Hubliyun itu kan asalnya hubla 4, gitu kan? Hubla 4. Maka boleh wau tersebut dibuang, langsung tambahkan ya nisbah. Atau alif atau ya tersebut diganti dengan wau, baru masukkan ya nisbah. Muncullah hubliyun dan hublawiyun. Nah, gitu kan. Contoh qadiyun atau qadawiyun. Gitu. Mafhum insyaallah. Itu ya Kang ya. Nah, Jadi Ustaz. untuk huruf yang 4 ada 2 versi. Sama tadi mungkin ya. Kalau Jawa ya tergantung tadi tulisannya. Sebenarnya Jawa itu udah 4 huruf. Gitu. Bisa Jawawiyun. Nah itu. Atau Al-Jawa tanpa alif langsung. Ya nisbah. Gitu Kang. Apa? Insyaallah. Campur Insyaallah. Ustaz insyaallah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah itu ada footnote-nya Kang. Wal arjahu fi alifit tanis al hadfu. Yang paling unggul dari pendapat tadi ya kan mengenai rubai ini yang mankus dan maksur ini yang paling unggul fi alifit tanis al hadfu. Tuh. Jadi alif tanisnya dibuang. Tuh. Jadi alif tanisnya dibuang. Qadhi berarti udah cukup qadhiyun yang Kodiun. masyhur, yang unggul. Kemudian tadi hubla enggak hublawiyun tapi cukup Membeli. hubliyun. Itu yang unggul. Ada pembuangan alif mak apa tadi alif maksur atau isi mankus tadi ya. Wafil munqalabah
Dan di dalam perubahan an asli al-qalbu, perubahan itu hanya mahallu jawazil qalbi saja. Hanya tempat pembolehan perubahan firubai al-maksuri di dalam huruf yang 4 yang maksur. Maksud itu apa? Tadi yaitu alif di akhirnya. Idza sukina sanihi, ketika disukunkan yang keduanya. Amma idza taharroka, dan ketika berharkat, fata'ayyanu fihi al-hadfu, maka ditetapkanlah di dalamnya adalah hadfu, pembuangan. Tuh. Apa ya? Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jadi yang masyhur dalam rubai pun tetap dibuang alif atau ya-nya. Seperti ini contohnya Pak. Hamzah. Berarti hamziun. Nah, cukup seperti itu. Lanjut. Wajibu dan wajib. Ini wajib nih. Apa yang wajib? Hadfu, membuang. Membuang mazada ala arba'in. Sesuatu yang menambah atau sesuatu tambahan ala arba'in, ke atas 4 huruf. Jadi ada 5 atau lebih. Itu. Contohnya Mustafa. Jadi Mustafiyun. Mustad'iyun. Nah, itu kan. Mustad'iyun. Dalam penisbahan Mustafa dan Mustada. Ini Mustad'in ya. Jadi seperti biasa. Kalau ada alifnya muncul, maaf, alif lamnya muncul ya-nya. Al-mustad'i. Karena nggak ada alif lam maka ditanwinkan jadi mustad'in. Seperti itu. Dia sudah jelas sebenarnya, ya kan? Jadi untuk yang 4 lebih, 5 atau lebih mungkin. Berarti di situ dibuang isim mangkus atau maksurnya. Gitu. Nah, ini Kang. Di Indonesia seandainya itu kan lebih dari 4. Belum kebaca ini kan. Berarti buang. Langsung. Jadi Siun. Indonesiun. Gitu. Gitu kan. Langsung. Berarti di sini untuk 4 lebih dia tidak ada kaul atau pendapat yang lain. Tadi itu yang ada 4 huruf. Kayak gitu. Seperti Jawa, 4 huruf kan ya. Berarti boleh Jawa, Jawiyun, boleh Jawa Wiyun. Tapi tadi yang masyhur cukup Jawiyun. Nah, gitu Kang. Paham ya? Jawa, Insyaallah, Ustaz. seandainya ini. Seandainya wawunya tersebut setelah wawu ada alif. Kan 4, 1, 2, 3, 4. Berarti yang masyhur gimana? Buang alifnya. Ya kan? Jadi Jawiyun langsung. Tidak, alifnya dirubah menjadi wawu, jadi Jawawiyun. Nah, Jawawiyun boleh, Jawiyun boleh. Masyhur Jawiyun. Itu.
Itu ya Kang ya. Lanjutkan. Wa in kana alifut ta'nis mamdudatan kulibat wawan. Seandainya alif ta'nis tersebut mamdudah berdiri, tuh, kulibat maka dirubah menjadi wau. Contoh, sohrou, gitu ya. Maka amzahnya dirubah menjadi wau. Alifnya dibiarkan. Jadi dirubah menjadi apa? Wau. Bentar. Nah, jadi di sini untuk alif mamdudah atau alif taknis mamdudah. Jadi alif taknis mamdudah itu cirinya ada alif berdiri dan ada hamzah. Gitu. Itu ya Kang ya. Jadi ada alifnya berdiri dan setelah alif tersebut ada hamzah. Kita lihat. Kita lihat di sini. Sohra'u. Asalnya sohrawiyun itu adalah sohro. Sohro. Nah kan gini. Tadi ingat apa? Dirubah alif taknisnya. Jadi alif taknis di sini maksudnya adalah hamzah. Dirubah menjadi wawu. Tambahkan ya nisbah. Sohro. Nah ini ya nisbah. Sohrawiyun. Nah itu. Ingat ini alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu adalah alif dan hamzah. Hamzahnya buang dibuang. Diganti dengan wawu. Tambahkan ya nisbah. Gitu Kang. Mahfum insyaallah. Insyaallah mafhum Ustaz. Jadi Ustadz kalau sama wiyun. Sama u. Gitu ya. Nah, Betul. Sama wiyun. wiyun. Nah gitu. Betul Kang. Contoh. Ulama'u. Berarti ulama gimana? Wiyun. Ulama wiyun. Nah, gitu kan. Apalagi yang hamzah atau alif tanis mamdudah. Coba silakan. Ada?
Hadra'u. Ah, Hadra'u. Gorobau contoh. Gorobau. Berarti wiyun. Gitu kan. Mafhum? Mudah? Salah Ustaz. Alhamdulillah. Yuk, kita Kalau lanjutkan. Ada pertanyaan dulu, Mbak? Silakan. tanya Ustaz. Ini harus dirangkum, Kang, nih. Harus diingat-ingat nih. Subhanallah. Ajib ini. Ustaz, kalau misalkan daerah itu kan bermakna misalkan Jawa dari Jawi orang Jawa. Ya, Nah, betul. kalau nama orang itu berarti gimana Ustaz? Maknanya itu seperti apa? Gimana, Kang? Gimana, Kang? Kurang saya paham. Coba. Nah, kalau misalkan nama daerah, misalkan Indonesia jadi Indonesiun, kan itu Betul. bermakna orang Indonesia. Ya, Nah, kalau misalkan Sohrawi atau misalkan Syafi'i misalkan, betul. nah itu bermakna seperti apa Ustaz? Syafi'iyun gitu. Nah, Ustaz. Sama, berarti orang-orang Syafi'i gitu, Kang. Oh, berarti Makanya, pengikut yang ya, mengikuti gitu. betul. Yang mau gitu. Oh, nah, Ustaz. Gitu. Nah, An- Ustaz. Kan biasanya kalau ditanya tuh, anta Syafi'i, gitu kan. Itu sebenarnya Syafi'iyun. Cuman di dalam kalimat percakapan itu biasanya dihilangkan yun-yunnya tuh. Ya, anta Syafi'i. Nah, gitu kan. Gitu. Anta Indonesia. Nah, gitu. Gitu kan. Paham ya? Berarti Syafi'i. Kan gitu kan. Nah, Ya, Syafi'iyun. Ah, gitu. Jadi Syafi'i, ya-nya dibuang, langsung Syafi'iyun. Kan Syafi'i. Itu empat nggak? Tulisannya gini ya. Syafi'i. Ini Imam Syafi'inya ya. Nah ini. Syafi'i. Ya-nya dibuang, langsung diganti dengan iyun. Kenapa? Ini ingat tadi, rubai. Gitu ya. Jadi yang rubai itu bisa dua. Bisa syafi'awiyun, ya kan? Bisa langsung syafi'iyun. Nah, yang masyhur atau yang arja syafi'iyun. Tapi dalam kalimat ketika ditanya hal anta syafi'i, maksudnya orang-orang syafi'i. Itu. Itu ya. Apa? Kalau Jadi nggak bukan dibuang, kamu. Ustaz, Gimana? kalau nggak dibuang dulu teh berarti itu teh kan Syafi'i panjang ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau nggak dibuang maka ya-nya itu kan dibikin wawu gitu ya. Ya, betul. Betul. Terus harokat ainnya Harkat ainnya gimana? Syafi'i kan gitu ya. hmm, Berarti Syafi'i terus gimana? Wah, ini karena nggak masyhur nih Kang. Aduh, kalau nggak masyhur ini jarang digunakan. ya ya ini kan istilahnya ada kebolehan Ya, ya antara, betul. antara dibuang dan dijadikan wawu gitu ya. Betul, Nah, betul. kalau dibuang memang udah enak gitu ya. Ya sebenarnya tulisannya tetap gitu, cuman intinya udah berubah. Yang tadinya Syafi'i itu adalah ya-nya ya apa isim mankus gitu ya. Betul. Nah sekarang kan ya-nya bukan ya isim mankus, tapi ya-nya sudah ya Bah, nisbah gitu ya. itu. Ah, Baik. ah. Nah Berarti gimana? tinggal dirubah ya tersebut dengan wawu. Harkat tidak berubah, Kang. Berarti gimana? Syafi'i wiyun. Gitu. Agak ribet Uh, dikit. Syafi'iyun ya ya Sad. Ya, Syafi'i wiyun. Nah gitu. Boleh. Cuma ya kita malu juga kalau nggak roji kan. Nggak banyak digunakan. Gitu. Ya, Tapi seandainya kita mengatakan
ucapan tersebut ya boleh gitu. Orang menghujah kita, orang ada dalilnya kok gitu. Cuman tadi, cuman pasti merasa malu kalau nggak masyhur atau nggak roji itu, gitu kan. Siap ya, mudah ya? Ya, insya Allah Ustaz, paham. Ya, baik. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan, silakan. Untuk yang Mustofiyun tadi Ustaz kan Ya, wajib dihadzaf itu. Bagaimana ya, dengan kata Mustofawiyun berarti nggak boleh Ustaz? Mustofawiyun. betul. Nggak boleh. Berarti di situ 4 lebih ya. Berarti 5 ke atas. Wajib dihadzaf. Berarti nggak ada tadi kita keliru ya. Nggak ada Indonesia Wiyun, nggak ada. Kan panjang. Indonesia seandainya ada alif di akhirnya. Itu wajib dihadzaf. Nah itu. Berarti Ini keliru yang, Ustaz ya. Beberapa majelis, contoh majelis-majelis yang menamakan majelis mereka majelis Mustofawiyah gitu keliru berarti Ustaz ya. nah ini kan. Ya kita kembali tanyakan dulu ke mereka. Jadi kita kritis dulu gitu. Jadi kalau kita melihat satu perbedaan, kita jangan memvonis dulu. Oh mereka salah. Jangan. Mereka alasannya apa? Sedangkan dalam kaidah kitab ini, ketika huruf yang ada mankus dan mankusurnya dan lebih dari 4, berarti 5 lebih, wajib dibuang maksur dan mankusnya. Nah itu. Nah ini contoh ada Mustof apa tadi? Mustofawiyah. Mustofabiyun, nah kan gitu kan ya. Ya. Ini gimana? Mustafa kan. Kalau dalam kaidah seperti ini. Pertanyaannya, ada nggak kitab lai yang ada opsi seperti tadi rubai? Mungkin. Karena kita namanya kitab kan beraneka ragam. Pendapat beraneka ragam. Gitu kan. Masya Allah. Syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, wah iya aku. Jadi Masya Allah ya, perbedaan itu banyak. Kalau selagi kita punya dalil, khair. Seperti itu. Tapi kalau sudah hanya menganalogikan tanpa ada kaidah, nah ini bahaya. Nanti yang mengikutinya atau yang apa nama itu, yang mengarahkannya setan. Kayak gitu. Kita nggak belajar, berani Allah. Ini musibah. Mari kita tanyakan kepada orang yang belajar. Terkadang analogi tersebut tidak sesuai. Terkadang gitu. Gitu. Gitu ya. Paham? Ya. Oh ya, Lanjut Kak. Ustaz, ini kembali ini Ya, Ustaz. Ustaz, yang ini Ya. kan barusan saya agak lupa nih. Eh, jadi koidah itu yang empat, yang empat itu boleh dibuang, Mm-mm. boleh diganti wawu gitu ya. Iya, betul. Betul. Yang lebih dari empat wajib dibuang gitu ya. Iya, betul. Heeh. Ya ini mas termasuk ini juga. Ya kayaknya ini kan yang Syafi'i juga lebih dari empat ini gitu ya. Ya, betul. Berarti istilahnya tidak ada versi perubahan Syafi'i wiyun. Oh iya, Berarti iya, ini mah betul, betul, Kang. Ini bukan wajib. empat ya. Iya, berarti ini Ah, kan ah. wajib wajib dibuang. Berarti memang Iya, betul. harus Syafi'iyun gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Betul, Kang. Iya, betul, Nah, betul, betul, betul. jadi Nah, ini kalau saya tadi ngitungnya ya nggak kehitung. iya, Shin, iya, alif, fa, ain. Nah, Imam Syafi'i itu ada yahnya, afwan. Saya yang keliru. Jadi 5 itu, Kang. Betul, betul. Berarti cukup Syafi'iyun. Nggak ada Syafi'iyun. 5 ini ya. Betul, iya. betul. Ya, khair, khair. Masya Allah. Yuk, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Nanti David. Yuk, lanjutkan dikit lagi. Wa idza kanal ismu ala wazni fa'ilin bi fathin ini sebenarnya. Bi fathin fa kasrin au fu'ailin bi dhammin fa fathin baqiyat al ya'u nahu syari'iyun hanifiyun fi syarifin atau syarifun atwa hanifun itu.
Dan ketika ada isim berwazan fa'ilun Dingin. Dingin. dengan fathah, fa'ilun, fa-nya fathah. Kemudian fakasrin, dia Gila apa berubah. biji? Mana tadi? Mau nonton HP neng mah. Fakasrin, bifathin wa kasrin ya. Ini sebenarnya harusnya mah bifathin wa Bapak siapa? kasrin. Ya, mana ada Fa-nya telepon? fathah, ainnya kasroh. Ya lagi Fa'ilun wazannya. Atau cuma fu'ailun bil dhammin fa fathin. astagfirullah, bahasa kelas 11 Enam sampai dhammah fa-nya, kemudian fathah ainnya. Fu'ailun, fa'ilun, fu'ailun. Baqiyatil ya'u. dia mau Maka kerja. ya-nya ditetapkan, tidak dibuang. Itu kan. Contoh, syarifun jadi Namanya syarifiyun. boros. Jangan diturutin. Hanifun, hanifiyun. Itu. Syarifun, hanifun. Gitu. Contoh, ukailun. Jadi ukailiyun. Quraisyun. Jadi Quraisyun. Gitu. Itu wazan fa'ilun dan fu'ailun. Ini di tempat teteh ini. Paham ya? Insyaallah. Yuk. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana, memang belum agak jelas gimana Ustaz barusan tuh yang wajan fa'ilun, Iya. Dan fu'ailun. wajan fa'ilun menjadi Jadi tetap tidak ada apa namanya tuh pembuangan ya. Maksud pembuangan ya tuh pembuangan ya di antara ain dan lam. Gitu. Kan oh iya, fa'ilun. Nggak dibuang, nggak boleh. Gitu kan. Tetap aja bakiat. Maka tinggal ditambahkan ya nisbahnya. Fa'ilun jadi liyun, fa'ilun. Itu. Fu'ailun jadi liyun, fu'ailiyun. Gitu. Contoh, syarifun jadi syarifun, syarifiyun. Gitu. Contoh, ukailiyun jadi failun, maaf ukailun. ukai, Ukailun jadi liyun, ukailiyun. Gitu. Quraisyun jadi Quraisyin jadi Quraisyun, Nah, Quraisyun jadi Quraisyun, Quraisyun. Gitu kan. Paham? Insyaallah. tinggal nambah ya nisbahnya aja itu mah ya. Ya, betul. Sama seperti halnya umumnya mujarrad. Ya kan ya? Yang tidak ada mantus Assalamualaikum. dan maksur. Ya, kita lanjutkan. Fa'idza kana mu'annatsan bitta'i huzifat ya'uhu wa ta'uhu nahu syarafiyun hanafiyun fi syarifatun hanifatun. Yaitu. Jadi kalau adanya mu'annas dengan tak marbutoh, maka dibuang ya-nya dan taknya. Nah ini. Contoh, syarifatun jadi syarafiyun. Ya-nya dibuang, ro-nya jadi fathah. Kayak gitu. Nah ini tadi jawabannya ya Kang ya. Ini saya pun lupa tadi. Seperti Madinah. Madinah itu kan Madinatun. Gitu kan? Madinah. Berarti yang dibuangnya apa? Tak Marbutoh. marbutoh dan ya-nya. Iya. Jadi madaniyun. Oh. Itu. Jadi dia
tidak ada alifnya juga. Langsung. Gitu kan. Di madaniyun itu tanpa alif. Kan gini ya. Madinah. Madinatun. Ini tulisannya Arab ya, bukan Ajam. Madinah. Kemudian ingin ada ya nisbah. Berarti buang ya-nya dan taknya. Harkat pada sesuatu huruf yang ada ya-nya difathahkan. Jadi apa? Mada. Nah, mada niun. Nah ini. Gitu ya. Beda dengan Makkah. Makkah itu makiyun. Gitu kan? Jadi Madinatun jadi madaniyun. Dalnya dia difathahkan. Gitu. Apa? Hanifah. Jadi Hanafiyun. Makanya sering dengannya Hanafiyun. Tanpa ada alif. Hanafiyun. Langsung. Hanafiyun. Nah ini. Itu ya. Mafhum? Insyaallah. Contoh lagi apa? Towilun. Towilatun. Jadi apa? Towa. Waliyun. Nah gitu. Jadi ya tak marbutohnya dan ya-nya dibuang. Ajib ini. Harus diingat. Saya pun ini kadang lupa. Yuk lanjutkan. Contoh Juhaniyun. Umayyun. Fi Juhainah. Juhainata atau Juhainatu. Kemudian Umayyatu. Dibuang ya-nya jantak marbutohnya. Jadi Juhaniyun. Umayyun. Jadi baik harkat ya-nya, bukan harkatnya ya, huruf sebelum ya-nya dia berharkat kasroh atau fathah yang jelas ada ya bersukun, ini kaidahnya sama. Buang tak marbutohnya, kemudian ya-nya juga dibuang. Gitu. Juhainatu. Jadi apa? Juhaniyun. Umayyatu. Jadi apa? Umawiyun. Jadi Umayyah. Umayyatu itu ya-nya dua ya. Kayak gini. Jadi ingat, huruf-huruf yang bertasdid sebenarnya ada dua huruf yang diidghamkan. Umayyah. Kan gini. Umayyah. Tuh. Nah, ini. Ini tuh ya. Umayyah tuh. Nah, ya ini adalah hurufnya dua. Gitu. Dibuang. Jadi apa tadi? Umayyun. Gitu. Apa insyaallah? Ustaz, ini di segi i'rab ini kan mamnu minas sorfi ya. Ya, Kemudian yang munsharif ya. sudah dirubah itu menjadi mu'rab gitu ya. Ya, betul. Betul. Itu Mhm. kan. Karena syarat apa namanya tuh wail munsharifnya hilang. Karena di sini Umayyah. Umayyah tersebut kan nama dan taknis. Alam dan taknis. Sedangkan ketika dirubah menggunakan dengan ya nisbah, dua syarat ini tidak memenuhi.
Karena kan ghair munsharif itu ada 2 syarat. Ada yang 1 syarat. Nah, yang ini Umayyah, Juhaina itu 2 syarat. Tak tanis dengan alam. Nah, itu. Syaratnya hilang. Maka jadi mu'rab bukan ghair munsharif lagi. Jadi Umayyun. Jadi gini ya. Lihat, kenapa sih jadi waw? Kaidah tadi yang digunakan. Kan Umayyatu. Katakan taknya dibuang. Tulisannya jadi kayak gini. Kan gini. Umah. Apaan? Umayyah. Kan gini. Gini ya. Umayyah. Kan ya-nya 2. Ya yang terakhir berubah jadi alif. Kenapa? Karena ya-nya berharakat fathah. Nah kemudian di sini ya. Jadi Umawiyun. Tadi dirubah menjadi waw. Gitu. Gitu kan. Jadi Umawiyun. Nah gitu kan. Ya-nya kan yang ini yang dibuang nih. Ini 1 dibuang. Yang ini dibuang. Jadi sebenarnya hanya 1 ya yang ada. Jadi yang ini dirubah menjadi waw. Jadi Umawiyun. Kan gitu kaidahnya. Ya dibuang, tak dibuang. Berarti ini tidak ada lagi. Yang terakhir tuh. Nah, atau jadi gini aja. Gitu kan. Dibuang. Kemudian ya ini maksud di dalam tadi. Mankus atau maksur. Maka dirubah menjadi wau. Maka jadilah Umawiyun. Gitu. Apa? Insyaallah. Insyaallah. Ya, dikit lagi. Illa kecuali idza kana mudha'afan mudha'af. Ini apa? Mudha'afan ya betul. Illa idza kana mudha'afan fala tuhdhafu minhul ya. Contoh haliliyun fi halilun jaliliyun jaliliyun fi jalilatun au kana ajwaf maftuhal ya'i katawi liyun dari tawi latun. Nah, ini hubungannya dengan apa namanya? Sebuah bina fi'il. Nah, itu. Contoh di sini dikatakan mudho'af. Yang namanya mudho'af double huruf. Itu kan? Maka tidak dibuang ya-nya. Kalau Madinah bukan mudho'af. Kalau jalilatun, lamnya double dari sebuah bina mudho'af. Maka tidak boleh ya-nya dibuang. Yang dibuang cukup taknya. Gitu. Jalilatun. Ya kan? Jadi apa? Jaliliyun. Nah itu. Kemudian atau ajwaf. Mudha'af atau ajwaf. Tawilun. Itu kan dari kata tola. Ajwaf. Oh tadi apa? Jalilun. Dari jalla. Mudha'af. Ini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Mudha'af. Kemudian ajwaf. Insya Allah. Ajwaf. Tola. Kola. Itu ajwaf. Alif di tengahnya. Maka yang dibuang cukup taknya. Tidak ya-nya. Beda dengan Madinah.
itu bukan mudhoaf, bukan ajwaf. Jadi dibuang ya-nya gitu. Mafhum? Contohnya tawilatun jadi tawiliyun gitu. Mafhum insyaallah? Insyaallah mafhum Ustaz. Nah, gitu kan. Diingat saja. Tinggal antum dirangkum. Aduh, banyak ya kan. Nah, ya itulah ya. Kita tuh belum ada apa-apanya belajar nih. Saya juga pelupa. Kayak gitu kan. Makanya kenapa kita ta'lim wa ta'alum. Belajar, mengajar. Biar ingat kita. Gitu kan. Jadi kita sampaikan apa yang telah kita pelajari. Biar kita itu semakin kuat. Apa? Insyaallah. Salah Ustaz, kalau nggak keberatan itu dirangkum Ustaz ya dari kaidah awal saya itu kan ada beberapa kaidah barusan gitu ya. Gitu ya. Eh, ya misalkan ya dibikin contoh tadi kaidah awal itu Hmm. eh Mujarrad. mujarad ya. Ya Ya, yang betul. barusan aja yang kayak barusan misalkan dua Hmm. kaidah terakhir gitu ya. Ya, betul. Dua kaidah terakhir itu kalau dari kata Madinah itu Hmm. kan dibikin contoh misalkan Madinatun Hmm. eh, ya Madinah kemudian dibuang eh, ya dibikin contoh aja Madaniyun gitu kan berarti ada yang dibuang ya sama tak Ah, gitu. betul. Kemudian contoh terakhir di bina mudoab sama ajwab Ajwa. Hmm. itu seperti jala kan gitu ya jala Ya, betul. jali Hmm. dari jalilun jalaliyun jaliliyun ya. Ah, Nah itu kan kelihatan gitu berarti di sini tidak ada yang dibuang cuman hanya dibuang buang. tak butuh saja gitu. Betul. Kemudian terakhir dari ajwab itu kan gitu ya dari ajwab kola menjadi kolilun koliliyun Hmm. kolilatun gitu kolilatun Betul. menjadi kolili. Koliliun. Berarti cuman hanya membuang Ah, tak saja nah gitu kalau hmm. bisa itu sudah dirangkum gitu. Siap ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau koliliun itu kayak kolilun. Iya sama. Bisa kita rangkum ya. Jadi untuk ajwaf dan mudhoaf antara muannas dengan mudzakarnya sama. Kan gitu. Kolilun, koliliun, kolilatun, koliliun. Nah gitu. Jadi antara muannas mudzakar untuk mudhoaf dengan ajwaf itu sama. Nah, sebenarnya gini Kang, kalau saya pribadi biasanya ketika belajar yang merangkum itu pelajar tapi dikasihkan ke guru. Nah, gitu kan ya. Oh, Gitu kan. ya, ya, Kenapa? ya. Jadi biar ingat. Itu biasa saya. Bukan saya untuk menyuruh antum untuk merangkum, mewajibkan merangkum ya, tapi umumnya kayak gitu. Kenapa? Karena tulisan sendiri biasanya lebih ingat. Ketika salah dikoreksi itu lebih ingat. Oh ini di sini. Nah gitu. Baik sebenarnya ya bagusnya sebelum beres ini kan ada poin-poin yang perlu dirangkum. Nggak, jangan semua. Yang mungkin kita itu sulit apa namanya untuk mengingatnya atau mungkin dibagi. Di sini ada 28. Bagi ini bab ini dirangkum. Nah, jadilah sebuah kitab gitu bagusnya. Jadi nanti tinggal ditahki ke guru-guru kita gitu. Mana nih yang ini? Jadi jangan dirangkum semuanya. Waduh berat, semua punya aktivitas. Nah itu, gitu kan. Ya, insya Allah saat Yap, nanti Kang saya Ali. akan coba rangkum, nanti saya akan ini kan, jadi sampaikan untuk dikoreksi. Eh, Cuman ini saya kan di masjid ini saya lupa bawa kitab itu apa Ustaz, halaman berapa itu kitabnya teh? Itu halaman 48, Kang. 47, 47. 47 Yang nasabu. di sorop itu ya? Di Nahu ya?
Di Sorof. Sorof. Di Sorof halaman 48. 4748 ya. 4748. Oh iya, Ustaz. Ya, makasih. Ya, betul. Wah, ini udah lebih ya, nggak kelihatan. Allah, nggak kerasa, Aji. Dikit lagi, Kang. Waqad kathura sama'iyu fil babin nasabi ala khilafil qiyas nahwa thaqafiyun, qurasyiyun, hudaliyun, kama sumi'an nasabu bi ghairi ya'id, kalam labinun, tamirun, attarun, ay, sahibu labanin, sahibu tamrin, sahibu itrin. Nah, ini. Jadi terkadang kias tidak berlaku kalau sudah samai. Nah, itu kan. Gitu. Jadi tadi kurosyun ya. Harusnya kan kuraisyun ya. Mana tadi tuh? Quraisyun, Ustaz. Quraisy. Ya, kuraisyun ya. Nah, Kuraisyun. Quraisyun. Gitu. Nah, ini ternyata kurosyun. Nah, gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi harusnya kuraisyun, kurosyun. Ayu Arja, Ustaz. Hudzailun, hudaliyun. Gitu. Apa, Ustaz? Ayu Arja, Ustaz. Gimana? Yang mana yang paling bagusnya, Quraisyun atau Quraisyun? Quraisyun. Tapi tergantung ulamanya. Karena ini ikhtilaf. Nah, gitu. Tergantung yang menulis kitab tersebut. Gitu kan. Quraisy. Kita cek di hadis ya. Itu yang masyhur Quraisyun atau Qurasyun. Baik. Cukup ya. Insyaallah. Seperti harusnya tamriun, jadi sohibut tamar. Nggak ada tamriun. Nah, itu orang-orang kurma ya. Jadi sohibut tamar. Itu samainya. Cukup. Aduh, nggak kerasa ini. Barakallahu fikum. Yang baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya dari diri saya pribadi. Saya beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya Allah, ya